Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dari Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi. Dan saat ini kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya minta Bapak Gembala untuk membuka kita di dalam doa. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada saat ini. Kami datang. Kami mau memuji. Kami mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Dan karena kami percaya Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan-Mu ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan urapi kami. Tuhan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Tuhan urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat yang bersama-sama kami. Di dalam menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati dan pikiran kami. Kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu besar. Dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Kami percaya dalam ibadah ini Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu. Kami menikmati pemulihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya walaupun kita bertemu melalui virtual, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan.
bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Katakan, kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Katakan, kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita mau katakan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Kita bertemu lagi Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian dipanggil oleh Tuhan, dan biar kiranya kita mendengar suara Tuhan. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada kita semua. amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus amat cinta kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya saat kita menyembah, saya percaya Roh Tuhan bekerja bagi Bapak Ibu sekalian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Dan saat kami memuji-Mu,
kami merasakan kedamaian, kami rasakan ketenangan. Dan kami mau katakan kudus, kuduslah Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kau layak untuk kami sembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Saya serahkan kepada hambanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kesekian kalinya di tengah pandemi ini kita masih bisa bertemu, walaupun tidak secara face to face, tetapi secara virtual. Tetapi semuanya tidak menghilangkan makna pertemuan ini. Dan saya yakini bahwa persekutuan ini sangat berarti bagi kita semua untuk terus saling mendoakan, saling memotivasi, dan saling memberikan semangat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih. Walaupun kami saat ini bertemu secara virtual, tetapi kami yakin percaya pertemuan ini tidak menghilangkan makna persekutuan itu sendiri. Dan kami yakini ketika 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi berkati dan pimpin penyampaian firman ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak yang diberkati Tuhan,
Pagi ini saya tidak akan membawakan satu tema yang bernuansa jangan takut, karena itu sudah dibawakan cukup lama saat awal pandemi. Pagi ini saya akan membawa judul memberkati untuk menjadi berkat atau memberkati untuk diberkati. Setiap kali gembala Bapak Pendeta Moti Sumolang menyampaikan khotbah kemudian ditutup dengan doa, mari saudara kita doakan, kita berkati bangsa Israel. Mungkin kita tidak pernah memikirkan apa makna itu. Padahal makna itu besar sekali, Ibu Bapak. Karena perkembangan zaman ini, maka terbelahlah kita semua. Pandangan dan pemahaman kita terhadap bangsa Israel. Karena itu, mari kita sama-sama belajar. Satu nas di dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, benarkah janji Allah terhadap bangsa Israel telah berakhir ketika orang-orang Israel dibuang ke Babel? Saya katakan tadi terjadi pembelahan. Ada yang mengatakan bangsa Israel menjadi pilihan Allah sudah selesai ketika dia dibuang ke Babel. Tetapi ada yang lain mengatakan tidak. Karena janji Allah tidak pernah berubah. Saya katakan yang mengganti tadi bangsa Israel sudah selesai. Itu bisa kita katakan sebagai teologi pengganti. Artinya bangsa Israel digantikan gereja. Marilah kita sekali lagi, saya ajak kita belajar bersama-sama. Janji Allah, Ibu Bapak, kepada Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah berubah. Allah bukan manusia. Allah adalah Sang Pencipta. Dia berkuasa untuk menentukan perjalanan dunia ini. Sehingga dia tidak bisa diintervensi siapapun. Berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah, kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku, untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Keluaran 3 ayat 15. Janji itu ibu bapak diulang-ulang kepada Ishak, anak Abraham. Lalu disampaikan pula kepada Yakub, yang kemudian namanya Israel, cucu Abraham atau anak Ishak. Allah menyebut pribadinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa dia masih memegang janji yang pernah diucapkannya. Pemilihan Israel, ibu bapak, adalah ketetapan Allah yang dibuat dengan Israel dan kerajaan Kristus di atas tahta Daud. Pemilihan Israel adalah bagian dari rencana Allah, bukan rencana manusia yang bisa berubah-ubah waktu dan kapan saja. Ibu bapak, kita ini adalah generasi yang beruntung menurut saya. Kenapa?
Kita tidak dilahirkan pada tahun 1500-an. Kita tidak dilahirkan pada tahun-tahun sebelum abad 19 ini. Sehingga saya katakan tadi, kita bisa menyaksikan tentang rencana Allah. Kita adalah generasi yang beruntung karena dapat menjadi saksi kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kita bersyukur sekaligus berjaga-jaga sebab rencana keselamatan Allah telah memasuki saat yang menentukan saat ini. Abad 21 ini. Ini adalah sekilas gambar beberapa tahun yang lalu ketika saya ke Israel dalam pertemuan Christian for Israel yang dihadiri 40 negara. Gambar yang pojok, kesempatan yang bagus sekali. Saya bisa masuk ke kantornya Netanyahu. Tapi karena semua alat-alat elektronik termasuk kamera tidak boleh masuk sehingga saya tidak bisa bergambar di dalam tetapi di luar. Foto-foto selanjutnya adalah menggambarkan kesempatan yang bagus sekali bagi saya puji Tuhan. Saya bisa ada di Kibbutz namanya. Kibbutz itu adalah tempat di mana orang-orang Israel dari seluruh dunia datang masuk ke tanah perjanjian. Kalau orang-orang mungkin Natalan pulang kampung, hari raya pulang kampung, tetapi dia akan kembali lagi ke tempat dia bekerja, ke tempat dia tinggal. Tetapi orang-orang ini tidak. Dia meninggalkan Eropa, Asia, Afrika, kembali ke Israel untuk selamanya. Memang hanya orang-orang yang DNA Yahudi yang bisa masuk ke Kibbutz ini. Tetapi ketika kita menengok sejarah gereja, Ibu Bapak, tentunya kita harus introspeksi. Dengan rendah hati, ternyata gereja selama ini lebih banyak diam dan hanya sekedar menjadi penonton. Ketika terjadi konspirasi penghancuran bangsa Israel secara sistematis, yang parah tentunya gereja di barat menjadi bagian daripada penghinaan, upaya penghapusan bangsa Yahudi dari muka bumi. Mengapa ini saya katakan? Tadi pecah jadi dua pendapat. Yang satu menyatakan bahwa janji Allah tidak pernah berakhir dan pasti digenapi. Yang satu lagi mengatakan sudah selesai bangsa Israel itu. Tetapi ini yang lebih parah lagi adalah ada sesuatu dendam terhadap bangsa Israel karena bangsa ini dituduh dialah penyebab daripada penyaliban Yesus. Ini permasalahannya. Karena itu terjadilah penganiayaan bangsa Yahudi. Kita sebut antisemitisme. Sejak awal sejarah Israel sebagai bangsa. Fir'aun dari Mesir secara sistematis ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Dengan cara membunuh bayi laki-laki mereka. Keluaran 1. Kisah Esther mencatat bahwa pada masa pemerintahan Raja Xerxes I, Raja Ahasveros, ketika Esther adalah ratunya, terdapat kebijakan hukum yang mengatur untuk membasmi bangsa Yahudi dalam 1 hari. Tetapi gagal karena berkat jasa Esther. Saya katakan dari awal teologi pengganti adalah akar daripada penganiayaan terhadap bangsa Yahudi. Di awal sejarah gereja setelah Paulus menyampaikan Injil kepada saudara-saudaranya Yahudi, ia mulai mengerti mengapa umat Yahudi tidak dapat menerima pesan dari firman Allah yang disampaikannya, yang ia jelaskan di dalam Roma 9 ayat 11. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Hal ini merupakan bab yang sudah selesai dalam sejarah gereja. Artinya, memang dalam sejarah berkali-kali bangsa Israel meninggalkan Allah.
Dia bikin olah, dia bikin patung. Artinya penyembahan terhadap ilah-ilah lain. Dia lari dari hadapan Allah dan sebagainya. Kita sebut dia tegar tengkuk dan sebagainya dan sebagainya. Keras kepala. Itu perbuatannya, tetapi Allah tidak pernah melihat perbuatannya. Dia dihukum, iya. Karena itu urusan penghukuman. Itu urusannya Allah semua. Tetapi janji Allah tidak pernah berubah sedikit pun. Di negara yang mayoritas Kristen, ibu bapak, bangsa Yahudi menderita. Secara berulang kali. Karena saya katakan tadi antisemitisme. Perang salib di abad pertengahan. Sampai pada era Katolik Roma. Bahkan sesudah reformasi. Gereja. Penderitaan demi penderitaan dialami bangsa Yahudi. Martin Luther, satu tokoh yang luar biasa. Yang mereformasi gereja. Yang merupakan tokoh reformasi gereja. Adalah juga salah seorang yang membenci orang Yahudi. Ia menganjurkan pembakaran sinagog, buku-buku yang berbau Yahudi. Mengusir mereka keluar, memukul mereka. Dan tidak memberikan mereka pekerjaan yang layak. Gereja Ortodok di Timur mempraktekkan yang namanya pogroms. Serangan penuh kekerasan, pembunuhan terhadap bangsa Yahudi. Terutama saat perayaan Jumat Agung di mana pendeta mereka memimpin orang-orang untuk menjarah dan membunuh sang pembunuh Yesus. Jadi mereka menganggap bahwa semua orang Yahudi itu dianggap adalah pembunuh Yesus. Nanti kita buktikan apakah benar. Nazi Jerman yang dipimpin Adolf Hitler mengutip Martin Luther untuk digunakan sebagai pembenaran aksi mereka terhadap bangsa Yahudi saat Perang Dunia Kedua, saat Holocaust bangsa atau dalam bahasa istilahnya penghancuran. Dari 9 juta orang Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum Holocaust, korban genosid, pembunuhan secara sistematis, sekitar 2/3 tewas. Secara khusus lebih dari 1 juta anak-anak, 2 juta wanita, dan 3 juta kaum pria Yahudi dibunuh. Sebenarnya perincian ini banyak sekali tentang penganiayaan orang Yahudi. Pada tahun 66 Masehi, Florus membunuh 600 orang Yahudi. Kemudian 67 Masehi, Jenderal Romawi Vespasianus membunuh 10.000 orang Yahudi. 73 Masehi, pemberontakan Yahudi di benteng Masada. Kemudian 960 orang bunuh diri sebelum tentara Romawi masuk. Kemudian 135 Masehi, Jenderal Romawi Severus membunuh 600.000 orang Yahudi. Dan seterusnya ibu bapak. 622 Muhammad mengalahkan kekaisaran Persia dan Romawi Timur. Kemudian banyak orang Yahudi yang dibunuh dan dibuang. 691 itu terus. Kemudian 1939 sampai 1945. Tadi saya katakan Hitler membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Dan di sana orang-orang Kristen berperan dan gereja berperan. Apakah Allah kita mengajarkan itu semua? Ini persoalannya. Ini adalah sejarah kelam kita. Kita harus berani introspeksi. Kita harus berani mengkoreksi diri. Satu gambar ibu bapak. Itu yang namanya Anne Frank. Puji Tuhan saya sempat. Ini di Yerusalem. Ini adalah saya masuk ke museumnya Anne Frank. Anne Frank adalah seorang gadis kecil yang dia harus bersembunyi selama 2-3 tahun bersama keluarganya, tetapi akhirnya ditangkap. Dan kemudian dia masuk ke
ke satu penjara pada tahun 1944. Dan kemudian pada usia 16 tahun dia meninggal. Tetapi satu hal yang menarik dari gadis ini adalah dia sempat menulis dalam diarinya. Karena itu the diary Anne Frank. Jadi terus akhirnya dibukukan dan seluruh dunia terbuka bagaimana kekejaman Hitler terhadap bangsa Yahudi. Saya katakan, benarkah bangsa Yahudi yang membunuh Yesus? Yesus menyerahkan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Bukan dikalahkan oleh orang Yahudi atau Romawi. Kalau waktunya sudah tiba, maka semuanya pasti terjadi. Seperti yang sudah ditetapkan. Kematian Yesus sudah dalam rencana dan kedaulatan Allah. Dan semua harus terjadi tepat seperti yang Allah tetapkan. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada ibu bapak dan saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa. Yesus mati karena memang memenuhi penggenapan. Dan itu sudah dinubuatkan pada waktu-waktu sebelumnya di dalam perjanjian lama banyak sekali. Di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Dia katakan seorang gembala yang baik adalah memberikan nyawa terhadap dombanya. Dia sudah memberikan gambaran atau siluet sejak lama. Tapi tidak semua muridnya bisa menangkap atau orang-orangnya ada di sekitarnya. Dilanjutkan dengan ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak seorang pun manusia di dunia yang bisa begini. Hanya Allah, hanya Tuhan yang bisa berbuat begini. Yang tidak, saya katakan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Yohanes 11, 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kisah Para Rasul 4, 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan. Dan semula oleh kuasa dan kehendakmu. Matius 26 ayat 45-47. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Memang ada orang yang bersalah, iya. Herodes, Pilatus, tua-tua, ada. Dan sebagian orang Yahudi yang kena pengaruh. Tetapi catatan, tidak seluruhnya. Nanti akan saya buktikan. Ayat 46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Hanya orang yang bisa melihat ke depan, yang bisa menjelaskan, yang bisa menceritakan, yang bisa menggambarkan demikian ini. Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang-orang yang membawa pedang dan pentung
disinilah disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Artinya ada satu kelompok yang berbuat. Yaitu tadi yang terlibat di dalam penyaliban Yesus. Yang meminta Yesus disalib adalah imam-imam kepala. Saya katakan tadi, tua-tua bangsa Yahudi dan orang-orang Yahudi yang berhasil dipengaruhi. Tetapi catatan saya adalah tidak semua orang Yahudi. Tetapi kita lihat tadi yang saya sampaikan di awal. Apa salahnya 6 juta orang Yahudi? Apa salahnya 600.000 orang Yahudi? Beberapa kali Yesus akan ditangkap di bait Allah. Kalau kita baca secara cermat Alkitab, dia akan ditangkap di bait Allah, dia akan ditangkap di tempat lain. Tetapi ada satu pertimbangan. Tua-tua Yahudi, imam-imam kepala takut kepada orang-orang yang pengikut dia. Artinya tidak sedikit yang menjadi pengikut Yesus. Jadi tidak semua orang, istilah orang Jawa dikebiahuyah, artinya disamakan semuanya. Dan mungkin sampai hari ini juga banyak orang Kristen yang benci terhadap orang Yahudi. Karena dicap oleh dialah yang menyalibkan Yesus. Pada detik-detik penangkapan juga berlangsung malam hari. Kenapa ditangkap malam hari tidak siang hari? Karena juga takut kepada pengikut-pengikut Yesus yang cukup banyak jumlahnya. Dan ketika ditangkap langsung dibawa ke rumahnya Kayafas. Ini menunjukkan bagaimana mereka hati-hati. Dan kalau kita tarik lebih jauh, tidak semua orang berarti. Gereja Ibu Bapak telah menggantikan posisi Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan menggantikannya dengan gereja. Mereka Israel jasmani, kamilah Israel rohani. Jangan lupa, kita adalah cangkokan. Cangkokan tidak akan lebih bagus daripada batangnya sendiri. Yesus adalah tetap menjadi pusat hidup dan iman kita. Allah mengasihi setiap manusia tanpa syarat. Namun bagaimanapun juga kita harus tetap meletakkan posisi Israel pada posisi yang tepat. Pada tempatnya. Hal ini tentu tidak mengurangi fokus kita kepada Yesus. Pada peristiwa penyaliban Yesus, tolong diamati. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa-apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin selama ini banyak orang yang mengira permintaan ampunan ditujukan kepada 2 orang penjahat yang ada di kanan kiri Yesus. Tetapi tidak ternyata. Bukan. Pernyataan itu ditujukan kepada semua orang yang menyalibkan dia. Yang meminta Yesus disalib adalah imam-imam kepala. Tua-tua bangsa Yahudi dan orang-orang Yahudi yang berhasil dipengaruhi. Dan serta prajurit yang menyiksa, menyalib dan menombak lambung Yesus. Memang tidak diceritakan lagi apakah mereka masuk surga atau diampuni, tidak. Tetapi paling tidak itulah kalimat Yesus tujukan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Israel adalah negara yang membawa nama Allah. El berarti Allah. Israel diciptakan Allah. Untuk kemuliaannya. Yang memilih Israel dengan kehendaknya. Sesuai dengan rancangannya. Israel pilihan Allah. Dari segala bangsa di muka bumi. Ulangan 7:6. Kita tidak perlu iri. Itu maunya Allah, itu kehendak Allah. Dan itulah rencana Allah. Israel adalah anak sulungnya.
Keluaran 4 ayat 22-23. Israel tidak dipilih berdasarkan jumlah. Ulangan 7 ayat 7. Allah mengasihi Israel. Mazmur 105 ayat 7-10. Israel biji mata Allah. Zakaria 2 ayat 8. Jelas. Dan belum ada ayatnya Israel mengasihi Indonesia. Tapi saya yakin Allah mengasihi Indonesia. Tapi walaupun tidak tertulis, saya yakin yes. Allah tetap mengasihi juga Indonesia walaupun cangkokannya. Pandangan orang Yahudi yang negatif terhadap orang Kristen. Ya kita maklum kalau orang Israel atau bangsa Yahudi negatif terhadap orang-orang Kristen. Karena berbagai peristiwa yang saya sampaikan di depan tadi. Yang bukan hanya sekedar penghinaan. Tetapi penyiksaan dan pembunuhan. Dan banyak kita hanya diam. Kita hanya jadi penonton. Dan juga tidak sedikit yang terlibat. Sehingga hal ini ibu bapak. Merusak persepsi orang Yahudi terhadap orang Kristen. Merusak persepsi orang Yahudi terhadap Yesus. Karena kelakuan sebagian orang Kristen. Seharusnya Yesus adalah Mesias bagi bangsa Yahudi. Karena tindakan orang Kristen, mereka berpikir bahwa Yesus Tuhan palsu yang haus darah orang Yahudi. Suatu saat ibu bapak, seorang jenderal dari negeri Afrika, negeri Muslim, dia berangkat ke Jerman untuk satu tugas negara, tetapi segera dipanggil pulang kembali karena di negaranya terjadi konflik antar agama. Ketika dia pulang, singkat cerita, dia melihat bagaimana pertumpahan darah. Lalu dia hanya berpikir, apakah iya Tuhan saya mengajarkan pembunuhan, pertumpahan darah itu. Ini satu foto ibu bapak. Masih dalam perjalanan saya waktu itu ke Israel. Ini hari terakhir. Pada hari Sabat, di mana semua tidak ada kegiatan apa-apa. Lift pun juga mati. Saya naik turun lantai 4 itu jalan kaki lewat tangga. Dan satu hal ibu bapak, yang melayani kita bukan lagi orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Arab. Karena semua orang Yahudi off. Dan sore harinya kita makan-makan bersama. Pada makan bersama ini ada satu hal yang menarik. Seorang anak kecil dari teman dari Amerika yang bawa anak. Dia tanya kepada Rabi, ini pertemuan dengan para Rabi. Rabi, bagaimana pendapatmu tentang Yesus? Wah, ketawa semua itu. Saya tidak tahu anak itu disuruh papahnya atau bagaimana. Lalu, apa jawaban Rabi? Yesus adalah orang baik. Artinya dia mengikuti cerita tentang Yesus. Tetapi satu hal ibu bapak. Dia ada di Israel. Dia tahu bahasa Ibrani. Dia tahu persis sejarah Yesus. Tetapi tetap dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Karena tidak dibuka mata hatinya. Karena itu kita yang tidak tahu bahasa Ibrani, kita yang tidak melihat Israel, apalagi memahami tentang sejarah itu dengan lengkap. Tetapi Tuhan membuka mata hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini satu anugerah yang luar biasa. Ini satu kehormatan yang luar biasa kepada kita semua. Nah ini satu peristiwa yang baru beberapa setahun yang lalu. Pertemuan Asia Pasifik, Christian for Israel. Orang-orang Kristen yang care terhadap orang Israel. Tetapi kita tidak ke Israel ke Yahudi-Yahudian, tidak. Kita justru ikut di dalam rencana Allah untuk menggenapinya, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang DNA-nya Israel, Yahudi, untuk kembali ke tanah perjanjian. Dan kita membuat jembatan antara orang Yahudi dan Kristen. Supaya apa harapan kita? Mereka juga memahami tentang Yesus dan mereka diselamatkan. Ini konsep pemikiran kita semua.
klaim dan teologi pengganti bahwa Allah merubah rencananya mengenai orang-orang pilihannya, hal ini saya serahkan kepada Anda semua. Artinya Ibu Bapak, apa yang saya sampaikan tadi, saya tidak paksakan Ibu Bapak untuk mau menerima, tetapi silakan Anda belajar. Tetapi saya meyakini bahwa Allah adalah setia dan tidak merubah kehendaknya. Ia memiliki perjanjian yang abadi dengan Israel, di mana ia sendiri akan menggenapinya. Ia tidak akan mengganti bangsa pilihannya. Gereja perlu introspeksi atas 2000 tahun antisemitis. Kita terus belajar mengerti perjanjian Allah di dalam hubungan dengan bangsa Israel. Membantu mereka dengan kasih agar mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita angkat satu pujian, O Yerusalem. O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Marilah kita nyanyi bersama-sama. O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kita angkat sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih dapat mendengarkan sebagian firman-Mu. Karena itu Tuhan, buka terus mata hati kami Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, banyak waktu untuk kami merenungkan firman-Mu, kehendak-Mu, obsesi dan harapan-Mu terhadap kami semua. Urapi berkati Tuhan gereja-Mu, para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, terlebih lagi umat-Mu Tuhan, yang sampai saat ini belum bisa hadir di rumah Ka'bah-Mu, rumah doa-Mu. Tetapi kami yakin percaya, rumah-rumah doa, Ka'bah-Ka'bah sudah terbangun di rumah tangga masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 8 November 2020. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya, Pendeta Harsanto Adi MTH. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Saatnya sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, atau untuk persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga atas nama GGP Eklesia Kristi, nomor rekening 80047975800. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disampaikan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan atau obat-obatan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bapak Weli Filipus atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara daring atau online. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini, 8 November, pukul 1 siang, diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh Saudari Caroline dan Saudara Yoel Yonatan. Para pemuda dan pemudi anggota youth dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pukul 18, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Saudara Arif Manlaia dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 10 November pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Yola Pinaria. Ibu-ibu dan saudari dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah Kompria pada hari Rabu tanggal 11 November pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Henry B. Kardinata. Bapak-bapak dan saudara dapat bergabung di aplikasi Zoom. Persekutuan doa umum pada hari Jumat tanggal 13 November pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Pembantu David Manopo melalui channel YouTube GGP Eklesia Kristi. Untuk hari Minggu depan tanggal 15 November pukul 9 pagi adalah ibadah raya Minggu dan akan dilayani oleh Pendeta Sopar Sinaga MTH. Jemaat Tuhan sekalian dapat mengikuti melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikianlah pengumuman atau warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap beribadah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan sudah diberkati melalui puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya kita tetap berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah pengharapan kita. Kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan, dan jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam doa berkat. Benar Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan terus mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, sumber jawaban, dan sumber penghiburan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami senantiasa hadir. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar terus kepada kami, agar hati kami, iman kami mau arahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menjadikanmu sebagai saksi Kristus. Akan memberkati dan memampukan pribadimu. Akan memberkati dan memampukan rumah tanggamu. Akan memberkati pekerjaan, usaha, pelayananmu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.